salam jumpa pemirsa. Senang sekali Anda kembali menyaksikan Forum Publik TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Dan kali ini bersama saya, Minesya Lesawengen. Pemirsa, olahraga bukan sekedar tentang medali dan sorak-sorai kemenangan. Karena di setiap gerakan ada semangat, budaya, bahkan ada jati diri bangsa yang terpahat. Dan kali ini kita akan menyorot suatu daerah yang terus berupaya membuktikan bahwa prestasi olahraga budaya bisa berjalan beriringan, yakni Sulawesi Utara. Mulai dari ring tinju hingga gelanggang seni bela diri seperti pencak silat, Sulawesi Utara tak pernah kehilangan talenta dan tekad. Atlet-atlet muda yang tampil tak hanya sekedar membawa nama, tapi nilai-nilai budaya yang terus mengakar kuat. Tapi apa sebenarnya rahasia di balik semangat juang mereka? Dan bagaimana pembinaan olahraga dan pelestarian budaya bisa tumbuh secara berdampingan? Dan bagaimana Sulut bisa mencapai langkah dalam kancah nasional dan internasional? Semuanya akan kita kupas secara komprehensif dalam dialog yang penuh inspiratif dan semangat di segmen kali ini bersama dengan narasumber yang sudah kami hadirkan, tentunya berkompeten dalam bidang mereka untuk membahas topik kita pada saat ini. Akan Minesya perkenalkan, yang pertama di samping Minesya ada Ibu Yunike Tumengkol SE selaku Ketua Lembaga Wasit Juri Pengurus Provinsi Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI Sulawesi Utara. Selamat malam Ibu Yunike. Selamat malam. Sehat ya Bu? Sehat. Ya, terima kasih untuk waktu luangnya bisa hadir di TVRI. Iya, di samping Ibu Yunike ada Bapak Nofri Lapasiang selaku Sekretaris Umum Pengurus Provinsi IPSI Sulawesi Utara. Halo Pak Nofri, kabarnya gimana? Halo, kabarnya baik. Iya, terima kasih Puji Pak Tuhan. sudah mau hadir di TVRI untuk berdialog malam hari ini. Dan di samping Pak Nofri ada Joshua Sumbang SPD, Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Pengurus Provinsi IPSI Sulawesi Utara. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore Pak Joshua. Semangat ya hari ini, sehat ya? Semangat. Ya, terima kasih sudah mau hadir di TVRI. Ya, ini pertama Minesya akan ke Pak Nofri dulu. Ini Pak, sebenarnya bagaimana pencak silat sebagai warisan budaya bangsa? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sedikit memberikan informasi terkait dengan sejarah terbentuknya pencak silat ini. Pencak silat ini diyakini sudah ada sejak nenek moyang bangsa Indonesia. Karena pada waktu itu mereka bagaimana untuk bisa bertahan hidup dari hidup yang di alam. Nah, untuk bisa bertahan hidup mereka membentengi diri mereka dengan mempelajari gerakan-gerakan untuk bisa membela diri mereka ketika ada sesuatu ancaman terhadap diri mereka. Nah, gerakan-gerakan yang mereka pelajari ini itu dilihat dari binatang-binatang yang ada di sekitar mereka, seperti kera, ular, macan, sehingga ada di pencak silat itu jurus ular, jurus macan, jurus bangau. Ya, itu karena memang sejarahnya sudah dari nenek moyang bangsa Indonesia. Dan gerakan-gerakan ini terus berkembang sampai pada suku-suku pada waktu itu, kemudian terus lagi berkembang sampai dengan kerajaan-kerajaan. Nah, kalau kita lihat film-film kerajaan-kerajaan yang Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, bagaimana tentara-tentara kerajaan itu mereka mempraktikkan gerakan-gerakan atau teknik-teknik bela diri pencak silat yang sudah ada sejak nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, terus berkembang dan terus berkembang sampai di kerajaan-kerajaan, kemudian berkembang lagi terbentuknya perguruan-perguruan pencak silat di berbagai daerah di Indonesia ini. Nah, dengan terbentuknya perguruan-perguruan ini, untuk bisa mewadahi perguruan-perguruan ini, maka pada tanggal 18 Mei tahun 1948 di Surakarta terbentuklah organisasi yang mewadahi perguruan-perguruan pencak silat ini dengan nama Ikatan Pencak Silat Indonesia atau yang dikenal dengan IPSI. Ya. Nah, organisasi ini kalau di pusat itu namanya Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia, yang ketua umumnya Bapak Presiden kita, Jenderal TNI Purnawirawan Bapak Prabowo Subianto.
Turunannya itu ke daerah-daerah, namanya adalah Pengurus Provinsi Ikatan Pencaksilat Indonesia Sulawesi Utara, kalau untuk di Sulawesi Utara. Terus lagi ke kabupaten kota. Oke. Kabupaten kota itu Pengurus Kabupaten Ikatan Pencaksilat Indonesia, kalau kabupaten misalnya Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kalau untuk kota misalnya Pengurus Kota Ikatan Pencaksilat Indonesia Manado. Nah, itu sejarah terbentuknya pengurus IPSI. Oke, di baik. Indonesia. Jadi Itu gambaran singkat ya. Singkatnya. Terbentuknya lahirnya pencaksilat. Pencaksilat. Nah, budaya ini pencaksilat itu ada 4 aspek. Oke. 4 aspek. Yang aspek pertama itu adalah mental spiritual. Oke. Nah, itu yang terkadang ada cerita-cerita mistik-mistik. Nah, itu sejarahnya memang seperti itu. Oke, Memang ini seperti itu, akan ada. digali nanti di segmen selanjutnya. Ini saya penasaran nih dengan aspek-aspek lainnya nih Pak. Oke, siap. Oke, jadi itu mungkin cikal bakal lahirnya secara singkat ya pencaksilat di Indonesia, bahkan sampai terbentuknya organisasi yang mewadahi pencaksilat ini. Iya. Ya, kayak saya ke Ibu Yunike, karena saya tahu Ibu Yunike juga kan atlet silat. Nih, dengan sejarah yang sudah disampaikan tadi Pak Nofrin ya, bagaimana cerita nih Ibu bisa menjadi seorang atlet pencaksilat hingga saat ini bisa menjadi juri pencaksilat ini? Oke, baik, terima kasih. Untuk saya bisa jadi atlet, pada awalnya saya melihat-lihat dari keluarga, kakak dan bapak saya. Dulunya mereka pencinta olahraga pencaksilat juga. Waktu itu saya masih SD. Saya melihat, wah seru juga ini. Kebetulan saya merasa diri saya ini bisa untuk mencoba. Saya mencoba lagi masuk lewat perguruan. Perguruan yang ada waktu itu saya ikut. Ternyata saya di level pertama saya ikut pertandingan, saya bisa lewat pertandingan di daerah. Saya dapat juara, akhirnya saya jadi lebih semangat lagi untuk berlatih hingga saya sampai mengikuti pertandingan di PON. 2 kali ikut PON saya, 2 kali mendapat medali perak. Dan bahkan saya juga pernah mengikuti pelatnas bersama teman-teman yang ada di daerah-daerah lain. Kita mengikuti pelatnas di Jakarta sana. Dan setelah saya pensiun jadi atlet, saya tidak berhenti di situ, saya ikut terus perkembangan hingga saya merasa sudah cukup untuk atlet. Saya coba juga untuk mengikuti penataran wasit. Hingga sampai saat ini, puji syukur saya boleh sampai di wasit internasional kelas 3 saat ini. Oke, baik. Berarti Ibu juga ini sudah melihat besar ini turut berpartisipasi dalam mendorong yang namanya perkembangan olahraga pencaksilat di Sulawesi Utara. Tapi Bu, ini saya mau ke Pak Joshua dulu. Bagaimana Pak Joshua mau melihat ini peluang atau potensi anak-anak muda di Sulawesi Utara untuk bisa masuk nih ke kancah internasional? Karena dari Sulawesi Utara ini ada wasit yang sampai di kancah internasional. Melalui IPSI Sulawesi Utara, apa yang nantinya dilakukan atau apa yang sudah dilakukan melalui bidang pembinaan prestasi? Baik, terima kasih. Untuk prestasi pencaksilat Sulawesi Utara sendiri, sebenarnya kita tidak redup. Pada beberapa tahun kemarin itu, prestasi pencaksilat, contohnya pada event Popnas itu menjadi cabur penyumbang medali emas. Yang terakhir di Popnas Palembang itu dari pencaksilat. Nah, kemudian untuk yang terakhir di event PON pun pencaksilat walaupun hanya mengirim 2 atlet, tetapi berhasil mendapat medali 1 perunggu. Nah, yang dilakukan pengurus provinsi untuk membina atau mencari bibit-bibit baru atlet potensial di Sulawesi Utara, salah satunya adalah dengan melaksanakan pertandingan. Ya, dan itu sudah berjalan dari tahun kemarin sejak pergantian pengurus baru, pengurus provinsi Sulawesi Utara.
pasti terus akan berupaya ke depannya akan makin banyak atlet yang memang akan mewakili Sulawesi Utara nih. Tapi saya jadi penasaran nih, mungkin bisa dijelaskan dulu nih ke dari Pak Nofri, aspek-aspek tadi, 4 aspek itu, apakah itu merupakan juga cabang dari tiap olahraga pencaksilat sehingga setiap atlet yang akan mengikuti akan beda-beda, tiap aspek itu beda-beda atlet juga yang fokusnya, atau gimana Pak? Baik, terkait dengan 4 aspek pencaksilat ini, yang pertama itu aspek mental spiritual atau lebih dikenal dengan bahasa keren yang sekarangnya itu ilmu kebatinan. Nah, para pendekar-pendekar di zaman dahulu itu untuk meningkatkan akan pengetahuan mereka atau penguasaan ilmu mereka itu ya mereka melakukan semeditapa. Semeditapa, ya. Jadi oleh sebab itu kalau ada kita lihat atraksi-atraksi pencaksilat yang menggunakan benda tajam untuk dipotong-potong ke tubuh tidak mempan. Nah, itu adalah bagian dari aspek yang pertama ini, mental spiritual. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek budaya. Nah, aspek budaya ini adalah gerakan pencaksilat yang diperlihatkan melalui seni tari pencaksilat. Seni tari pencaksilat, kemudian musik dan pakaiannya itu pakaian tradisional. Nah, kalau kita lihat ada acara-acara besar, terkadang ini yang digunakan untuk penyambutan tamu-tamu. Nah, ini yang digunakan untuk aspek yang kedua itu budaya. Kemudian aspek yang ketiga adalah bela diri. Nah, aspek yang ketiga yang bela diri ini itulah perkembangannya dari aspek mental spiritual, kemudian budaya yang tadi, dan yang bela diri ini. Para pendekar-pendekar pada waktu itu mereka terus belajar meningkatkan penguasaan teknik bela diri yang pertama dari sejarahnya belajar dari binatang-binatang, kemudian terus berkembang di prestasi. Kemudian yang keempat yaitu aspek olahraga. Nah, ini yang menjadi sekarang perkembangannya yang sekarang yang lebih ditonjolkan adalah aspek keempat ini, aspek olahraga. Jadi bagaimana dikembangkan pikiran dan olah tubuh. Nah, itu dikembangkan dalam kegiatan pertandingan-pertandingan, kemudian demonstrasi jurus. Nah, di pencaksilat itu ada jurus tunggal baku, kemudian ada ganda. Ganda ini perkelahian, bagaimana dia bisa melumpuhkan lawannya itu. Kemudian jurus regu. Nah, itu yang dari 4 aspek sejarah pencaksilat ini yang terus berkembang dari mental spiritual, kemudian kebudayaan, kemudian bela diri, dan yang keempat adalah olahraga yang terus sekarang ini yang dikembangkan. Jadi ini aspek olahraga yang memang dipertandingkan ya sampai saat ini yang terus berkembang. Iya, Dan iya. Untuk Pak Joshua sendiri, ini di pengurus provinsi, bidang pembinaan prestasi. Apakah hanya fokus memang di aspek olahraga atau di aspek ketiga aspek lainnya itu tetap fokus diberikan pembinaan kepada atlet-atlet yang ada di Sulawesi Utara? Mungkin juga ada kerjasama dengan sekolah-sekolah agar supaya ini memberikan edukasi terkait juga nih. Yang paling menarik ini bagaimana juga aspek spiritual sebagai warisan budaya bangsa kita. Baik, jadi pencaksilat itu dalam perjalanan pembinaan prestasi di Sulawesi Utara, kita termasuk di beberapa sekolah yang menjadi binaan atlet olahraga. Misalnya di Kawangkoan itu ada SMA Negeri Keberbakat Olahraga. Nah, silat juga jadi salah satu cabur yang dibina di sekolah tersebut. Kemudian untuk pembinaan remaja itu juga ada di PPLP dan PPLPD. Nah, sekarang PPLP itu sudah berganti nama, tapi tetap tujuannya sama. Kemudian setiap kabupaten kota juga hampir semua itu melaksanakan pembinaan pencaksilat. Sehingga dari melihat antusiasme peserta dari beberapa event terakhir itu terlihat pencaksilat itu sebenarnya sangat digemari oleh masyarakat Sulawesi Utara.
Oke, baik. Ini berarti menjadi lebih menarik, apalagi kalau sudah masuk di gelanggang pertandingan. Karena yang dipertandingkan hanya aspek olahraga. Ini Bu sebagai wasit, bagaimana memberikan edukasi kepada penonton ketika ada pertandingan? Mungkin ada penonton-penonton yang sudah menyuarakan bahwa ini ada aspek-aspek spiritual yang tertuang di dalamnya, tetapi di mana juga pencaksilat ini dalam pertandingan harus tetap memenuhi unsur-unsur budaya. Ini bagaimana nih Bu strateginya? Oke, baik. Yang pertama kita harus sosialisasikan tentang peraturan-peraturan dulu. Yang saat ini pencaksilat itu udah mengalami beberapa perubahan tentang peraturan, dan saat ini kita memang lagi mensosialisasikan peraturan pertandingan ini, karena kalau orang yang tidak mengerti dengan peraturan setelah bertanding, kan nanti akan jadi kacau juga di dalam pertandingan. Maka daripada itu, di samping penonton itu memang jadi pinter kalau kita menonton. Yang perlu kita sosialisasikan adalah pelatih, atlet, dan pengurus-pengurusnya. Jadi kalau pelatih itu harus tahu peraturan-peraturannya, dia terapkan lagi ke atletnya. Sehingga dalam pertandingan itu enak, mulus pertandingannya karena sudah mengerti, tidak ada kekacauan, atau ada kekacauan pun cuma disebabkan karena ketidak mengerti. Oke, Iya. ya memang perlu adanya edukasi dan sosialisasi mungkin sebelum pertandingan ya. Iya. Tapi ini ada hal yang menarik, bagaimana dengan perkembangan teknologi yang ada, pencaksilat bisa survei dan terus berkembang. Tapi Bapak Ibu ditahan dulu karena kita harus jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Forum Publik. Setiap tenun songket adalah cerita. Setiap helai adalah warisan. Kain tenun songket bukan hanya sekedar kain, tetapi juga simbol kebanggaan dan identitas kita. Dengan tenun songket, kita tidak hanya mengenakan pakaian, tetapi juga melestarikan tradisi dan merayakan keindahan budaya. Udah deh, gak usah tergiur keuntungan instan. Di awal, semua pasti menang. Makanya ketagihan. Menang terus sih, tapi modalnya kan juga gede. Mas, gas habis. Ih, Mas, majuin terus sih. Udah deh, mendingan berhenti. Jangan nunggu sadar saat semua menghilang. Stop judi online. Yuk, bersama berantas judi online. Kasus bullying semakin hari semakin meningkat. Bullying tidak hanya fisik, bisa berupa ejekan, perundungan daring, bahkan pengucilan. Bullying merusak harga diri, kesehatan mental, dan masa depan. Sebagian korban dapat mengalami depresi dan kecemasan. Siapa saja bisa menjadi korban, tapi kita bisa menghentikannya. Saya pernah jadi korban.
Saya tahu bagaimana rasanya. Kita harus berani bicara. Pelaku bullying dapat dikenakan ancaman pidana yang berat sesuai hukum di Indonesia. Bullying hanya akan berhenti jika kita berani bicara dan menolong. Jangan jadi penonton. Banyak korban sudah berjatuhan. Stop perundungan, mulai dari kita. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Forum Publik dengan topik kita yang menarik sekali. Dan tadi sedikit kita sudah mengupas singkat cikal bakal lahirnya pencak silat. Bahkan dengan perkembangan yang ada, bahkan upaya dari IPSI Sulawesi Utara yang terus memberikan pembinaan untuk mencapai prestasi atlet-atlet yang ada di Sulawesi Utara. Bahkan sosialisasi yang dilakukan agar supaya banyak masyarakat yang lebih tahu tentang aturan-aturan dalam permainan pencak silat. Tapi ini yang menarik pemirsa, bahwa dengan perkembangan teknologi yang ada, kita akan mencari tahu bagaimana olahraga pencak silat yang memiliki nilai-nilai budaya yang terus terkandung di dalamnya terus bisa bertahan, dan bahkan dalam pertandingan bagaimana ini bisa terus berkembang. Ini akan kita minta penjelasan dari Pak Nofri ini ya, sebagai Sekretaris Umum IPSI Sulawesi Utara. Kira-kira bagaimana Pak di tengah perkembangan teknologi yang ada? Baik, terima kasih. Jadi sebelum saya masuk ke dalam perkembangan teknologi, sedikit saya menginformasikan bahwa pencak silat di Sulawesi Utara, Pengprov itu tidak hanya sendiri. Dia ada pengurus di bawahnya, itu pengurus kabupaten kota. Di Provinsi Sulawesi Utara itu dari 15 kabupaten kota, sudah 14 kabupaten kota yang terbentuk kepengurusannya. Tinggal satu kabupaten kota, yaitu Kabupaten Kepulauan Sitaro yang belum ada. Dan saat ini sedang dalam diskusi untuk dibentuk kepengurusan yang baru. Kemudian kepengurusan Pengprov IPSI Sulawesi Utara, bagaimana meningkatkan prestasi pencak silat ini sehingga terus berkembang, maka Pengprov telah menyusun program-program kegiatan. Ada 2 poin penting yang menjadi perhatian serius Pengprov adalah yang pertama itu adalah pembenahan organisasi, termasuk yang kabupaten yang belum ada kepengurusan. Nah, itu menjadi perhatian pengurus untuk segera dibentuk. Kemudian kepengurusan-pengurusan yang masa baktinya mau habis itu dipersiapkan untuk segera muskap dan terbentuk pengurus yang baru. Dan yang kedua adalah pembinaan prestasi. Nah, itu bidangnya Pak Joshua. Pengprov bagaimana bisa prestasi ini terus meningkat, maka Pengprov telah menyusun program kegiatan pertandingan. Itu program yang jangka pendek. Ada 2 yang dilaksanakan. Yang pertama adalah peningkatan SDM, pelatih dan wasit juri. Dengan dilaksanakannya pendidikan dan latihan. Ini sudah dilaksanakan pada bulan Maret kemarin. Nah, ini untuk mempersiapkan wasit juri, kemudian para pelatih, menyesuaikan dengan tadi sudah disampaikan Ibu Yunika, peraturan pertandingan pencak silat yang terus berkembang, yang terus direvisi. Karena memang kenapa ini terus berkembang, karena Ketua Umum PB IPSI sekarang sedang berjuang untuk pencak silat ini masuk Olimpiade, sehingga pencak silat terus melakukan pembenahan termasuk teknologi yang tadi. Teknologi kalau yang di zaman-zaman kita masih menggunakan manual, nah sekarang sudah berkembang dengan menggunakan teknologi. Jadi sistem penilaiannya itu sudah menggunakan teknologi. Nanti secara teknis mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Joshua Sombang karena ini memang bidangnya. Jadi itu mungkin sedikit informasi terkait dengan pencak silat di Sulawesi Utara. Oke, jadi meskipun pencak silat ini sebagai olahraga warisan budaya yang tetap mempertahankan nilai-nilai budaya, tapi berupaya untuk menyesuaikan diri juga dengan perkembangan teknologi. Menarik tadi karena ada persiapan olahraga kejuaraan. Ya, bagaimana Pak Joshua yang membidangi ini, bagaimana persiapannya mungkin khususnya di Sulawesi Utara? Kalau dengar-dengar akan ada kejuaraan Gubernur Cup. Seperti apa Pak? Dalam perkembangan pencak silat sendiri, seperti yang sudah disampaikan Pak Sek tadi, bahwa PB IPSI ini sekarang sedang menggiat atau sedang melaksanakan lobi-lobi agar supaya pencak silat itu goes to Olympic. Nah,
salah satu cara untuk biar pencaksilat diminati banyak negara-negara luar yaitu dengan penggunaan teknologi. Nah, sekarang penggunaan teknologi di pencaksilat itu kita bisa dilihat dari penilaian. Penilaian dari wasit juri pencaksilat sekarang sudah melakukan penilaian digital, yaitu ada alat-alat yang harus disediakan seperti penggunaan tablet, nah layar monitor untuk menampilkan poin, dan kemudian untuk lebih memaksimalkan penilaian juga ditambahkan VAR. Jadi setiap pertandingan event-event nasional itu sudah menggunakan VAR atau video assistant referee. Nah ini tentunya sangat memudahkan penilaian dari aparat pertandingan dan juga meminimalisir prasangka-prasangka buruk dari peserta bahwa penilaian ini tidak fair atau tidak sportif. Jadi penggunaan teknologi di pencaksilat itu sekarang sedang digembarkan supaya orang pencaksilat itu tidak dikatakan kuno, karena berkaca dari pertandingan-pertandingan belakangan ini yang sudah dilaksanakan Pemprov IPSI Sulut, kita sudah mengadaptasi pertandingan itu menggunakan penilaian digital. Dan untuk VAR sendiri itu karena dia butuh alat-alat yang lumayan mahal harganya, jadi kami Pemprov sendiri masih melakukan atau menggunakan alat-alat seadanya. Apa yang ada yang kami punya itu yang kami maksimalkan. Yang terakhir untuk pertandingan yang akan diselenggarakan nanti itu tentunya kita sudah menggunakan penilaian digital. Nah sekarang Sulawesi Utara pencaksilat sendiri itu pertandingannya hampir berapa pertandingan terakhir itu hampir semuanya sudah menggunakan penilaian digital, dan itu merupakan salah satu contoh pencaksilat itu sedang mengembangkan teknologi dan penggunaan teknologi tersebut. Penyesuaian dengan kemajuan teknologi, bagaimana ini khususnya bidang pembinaan prestasi untuk menggait atlet-atlet yang akan berlaga nantinya, mekanismenya seperti apa? Apakah mungkin ini kegiatan yang terbuka untuk umum atau hanya untuk anak-anak sekolah? Seperti apa itu Pak Joshua? Baik, jadi di pertandingan pencaksilat itu ada terbagi beberapa kategori. Nah, kategori tersebut dibagi juga dengan kelompok umur. Nah, untuk anak sekolah itu yang pemasalan, usia dini dan pra-remaja. Kemudian ada kategori remaja dan kategori dewasa. Nah, itu yang menjadi kategori pertandingan Piala Gubernur Sulawesi Utara tanggal 30 sampai 3 Mei nanti. Oke. Akhir bulan Mei. Ini April. Oke, bulan ini ya? 30 April. Oke, ini berarti cukup singkat waktunya. Pasti ini sebagai salah satu juri ya, atau ditunjuk sebagai pimpinan wasit ya? Iya, saya pimpinan dan Wasit wasit. juri. Nah Bu, ini bagaimana persiapannya? Dengan tadi sudah akan disampaikan Pak Joshua nih sebagai salah satu mungkin panitia yang akan melaksanakan pertandingan atau kejuaraan Gubernur Cup. Kesiapannya sebagai kepala wasit juri dengan kemajuan teknologi yang ada. Apa persiapan yang dilakukan untuk kejuaraan nanti? Oke, baik. Untuk persiapan perangkat pertandingan, yaitu aparat pertandingan, kita di sini seperti yang dikatakan Pak Yusua tadi, kita sudah ada kemajuan dari yang awalnya kita tidak punya penilaian digital, sekarang kita punya walaupun belum lengkap, tapi sudah bisa dipakai. Kemarin kita sudah pakai waktu kejuaraan Pemprov IPSI pertama, dan ini sudah yang kedua yang kita akan buat nanti di akhir bulan ini. Salah satu keuntungannya adalah kita menggunakan digital itu, penilaian digital itu
untuk mempersingkat waktu. Yang tadinya kita satu partai pertandingan itu kita bisa mencapai setengah jam bahkan boleh lebih jika ada insiden. Berarti agak lama pertandingan. Nah, dengan adanya penilaian digital ini mempersingkat waktu untuk kita melaksanakan pertandingan yang tadinya 3 hari bisa jadi 2 hari itu. Dan untuk persiapan wasit-wasitnya saya sudah menghubungi setiap wasit yang bersedia untuk ikut, dan perangkat pertandingan ini khususnya wasit juri, kita hanya memakai wasit juri yang ada di dalam Sulawesi Utara ini karena kita juga punya perangkat pertandingan ini yang sudah berpengalaman di wasit juri di pencak silat khususnya di Peng Provinsi Sulut ini. Kita punya 3 wasit internasional yang ada khusus di wasit pencaksilat ini. Wasit nasional ada 7 wasit nasional, dan kita dibantu dengan wasit daerah yang kemarin itu seperti dikatakan Pak Nofri kemarin yang sudah kita adakan diklat untuk bahkan upgrade. Di wasit itu kita jangan diam-diam tidak ikut perkembangan, jadi kita ambil upgrade-nya. Kalau tidak ikut upgrade kita tidak tugaskan. Maka daripada itu mereka itu juga sebelum pertandingan dimulai harus ada refreshing wasit juri 1-2 hari sebelum pertandingan dimulai untuk siap dan memaksimalkan di pertandingan nanti. Oke, jadi itu salah satu upaya IPSI Sulut yang untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas wasit juri di pencaksilat. Tapi ini penasaran juga nih Bu, bagaimana standar penilaian wasit juri nasional dan internasional ini dan dalam mengakomodasi unsur-unsur budaya dalam setiap pertandingan. Karena yang dipertandingkan hanya aspek olahraga, tetapi kan ini juga ada unsur budaya di dalam pencaksilat. Mengakomodasinya itu dalam olahraga atau pertandingan itu seperti apa? Unsur budayanya kalau sudah di pertandingan itu bukan ada, tapi mungkin kita mengarah ke olahraga prestasi. Unsur budayanya itu adanya di perguruan-perguruan. Perguruan-perguruan kita banyak perguruan kalau di IPSI. Macam kalau di tinju itu ada sasana-sasana. Kalau kita di pencaksilat itu perguruan-perguruan namanya. Jadi kalau di pertandingan prestasi itu kita hanya mengikuti perkembangan dan turunan dari pusat. Untuk penilaian-penilaiannya kita punya, kalau serangan tangan kita memberi nilai 1 poin. Serangan kaki dapat 2 poin. Kalau kita menjatuhkan lawan itu nilai tertinggi itu 3 poin namanya. 3 poin. Jadi untuk penilaian-penilaian ini siapa yang mendapat nilai terbanyak, dia yang menang. Oke, ini menarik. Pak Nofri, tadi kan dijelaskan bahwa memang sebelum mau bertanding ada beberapa aspek ini dalam pencaksilat. Ini sebagai orang awam mau memandang bahwa memang bagi yang memang atlet-atlet ini sudah tahu bahwa yang dipertandingkan hanya aspek olahraga. Tetapi bagaimana publik atau masyarakat awam yang menilai bahwa aspek spiritualitas itu juga mungkin bisa tergabung tidak dengan aspek olahraga yang dipertandingkan. Ini mungkin bisa diluruskan pandangan awam ini, Pak. Baik, jadi kalau terkait dengan aspek tadi mental spiritual itu tergantung dari perguruannya, tergantung dari pesilat itu yang akan ikut bertanding. Memang itu tidak lepas dari pencaksilat, memang ada. Karena 4 aspek yang tadi perkembangan pencaksilat itu kan dari aspek yang pertama itu mental spiritualnya, kemudian dia berkembang terus ke budaya, kemudian bela diri, dan yang keempat itu ke olahraga. Nah, budaya yang ada di prestasi itu yang terus terbawa berbeda dengan cabang-cabang olahraga bela diri yang lain. Kalau pencaksilat itu sebelum dia tampil dia harus mempersembahkan jurus perguruannya. Nah, itu ada khasnya pencaksilat. Budayanya ada di situ. Budayanya ada di situ. Gerakan-gerakan yang dilakukan dengan bentuk tarian. Bentuk tarian itu yang tadi, itu khasnya pencaksilat. Kemudian dalam bertanding itu ada pola-pola langkah, itu budaya pencaksilat yang terus tetap terbawa sehingga budaya pencaksilat itu tidak hilang, tidak terpengaruh dengan
seperti olahraga-olahraga sekarang yang terus berkembang, ada mixed martial arts, MMA yang terkenal itu kan, pencaksilat tetap ada, budayanya tetap terbawa terus. Seorang pesilat ketika dia bertanding, dia tidak boleh langsung menyerang lawannya sebelum dia melakukan sikap pasang pola langkah yang tadi. Nah itu budayanya pencaksilat yang terus terbawa, terus terjaga sampai dengan saat ini. Ini itu. Oke, kalau di Sulawesi Utara dari IPSI sendiri mungkin punya ciri khas sendiri tidak dengan di luar Sulawesi Utara? Jadi kalau untuk ciri khas itu semua ada di perguruan-perguruan. Jadi tinggal kita lihat pesilat itu ketika dia turun menampilkan jurusnya, maka kita akan ketahui oh ini dari perguruan ini. Misalnya contoh ular sakti, mungkin gerakannya itu ada gerakan-gerakan ular yang diperagakan, atau gerakan burung, misalnya jurus bangau, ada yang diperagakan. Jadi itu yang tinggal kita lihat. Jadi perkembangannya budayanya itu ada di masing-masing perguruan. Setiap perguruan itu punya ciri khasnya masing-masing. Tidak sama. Nah, untuk menyatukan itulah adanya IPSI. Di Sulawesi Tetapi Utara tidak menghilangkan ciri khas budaya masing-masing perguruan. Di Sulawesi Utara ada berapa perguruan, Pak? Di Sulawesi Utara kalau yang terdaftar di Pengprov IPSI Sulut, pencaksilat itu ada perguruan historis. Nah di Sulawesi Utara ada 3 perguruan historis, kemudian ada 5 perguruan anggota IPSI, dan ada 13 perguruan lokal. Itu yang terdaftar. Tetapi kalau di kabupaten kota itu lebih banyak lagi terdaftar. Pengalaman waktu lalu ketika saya sekretaris Pengkot IPSI Kota Manado, itu ada 34 perguruan yang terdaftar. 34 perguruan. Dari 34 itu tidak semuanya terlibat dalam aspek yang keempat, olahraga itu. Yang paling berkembang di sana yang aspek 1, 2, dan 3 itu. Terkadang kan sering di atraksi-atraksi itu ditampilkan. Atau kalau biasanya sesudah Hari Raya Idul Fitri, itu ada halal bil halal. Nah di halal bil halal itu yang ditampilkan pencaksilat yang budaya tadi. Yang aspek yang kedua. Aspek yang kedua ya? Oke, Pak Joshua, untuk pertandingan yang segera akan dilaksanakan, beberapa perguruan yang nantinya bisa mengikuti kejuaraan ini, Pak? Jadi untuk pertandingan yang akan diselenggarakan yaitu Piala Gubernur Sulawesi Utara, kita terbuka untuk pendaftaran. Jadi dari perguruan manapun atau klub yang ada di Sulawesi Utara itu boleh berpartisipasi. Kemudian dari luar daerah juga kita mengirim undangan supaya bisa berpartisipasi di kejuaraan ini. Nah, untuk perguruan-perguruan yang terdaftar itu hampir seluruh yang ada di Sulawesi Utara itu, hampir seluruh perguruan yang sudah disebutkan Pak Sek tadi itu mendaftar. Kemudian ada juga klub-klub pelatihan pencaksilat, ada yang dari ekskul, itu juga ada yang mendaftar. Jadi peserta-peserta yang ada itu sudah sekitar 475 peserta yang mendaftar. Dan karena pembukaan pendaftaran itu sudah ditutup dari tanggal 19, yang kita buka itu tinggal tersisa kategori remaja dan dewasa. Kemungkinan untuk ketambahan peserta masih ada kemungkinan ketambahan karena melihat antusiasme para pesilat yang ada di Sulawesi Utara itu sangat baik. Mereka terus melakukan persiapan. Bisa dilihat sekarang banyak di jalan-jalan itu ada yang berlatih pencaksilat. Saya sering melihat di Manado, di sekitaran Manado sini, ada klub-klub atau perguruan yang sudah mulai melaksanakan pembinaan atau latihan lagi. Karena ingin mengikuti pertandingan yang akan diselenggarakan kita di tanggal 30 nanti. Kegiatannya nanti akan diselenggarakan di mana ini? Untuk pertandingannya, lokasinya ada di Hall B Koni Sario. Oh, Koni, oke.
Ibu, ini nantinya kan ada begitu banyak perguruan yang nantinya sudah mendaftar nih dan akan ikut bertanding dalam kejuaraan Gubernur Cup. Apakah berbeda-beda perguruan yang nantinya akan bertemu nih dalam kategori perlombaan? Ada memang metode penilaian khusus nih untuk ataukah ada mempengaruhi nilai dari tiap perguruan yang berbeda atau seperti apa, Bu ini? Oke, baik. Sekali lagi untuk peraturan pertandingan ini baku. Oke. Cara menilainya baku. Tidak dia beda perguruan dan beda penilaian. Tidak begitu. Untuk perguruan-perguruan memang seperti dikatakan Pak Yosua tadi banyak yang mendaftar. Karena untuk pertandingan kali ini kita dibuka untuk umum, open turnamen begitu. Tapi Piala Gubernur Sulawesi Utara. Dan kita juga ada pendaftar atau peserta dari luar Sulawesi Utara. Gorontalo ada beberapa tim, sekitar 3 atau 4 tim yang dari Gorontalo, bahkan ada dari Papua. Oh ya. Yang ikut itu, yang dari Gorontalo pun itu dari binaan dari Dinas Pemuda Olahraga dari Gorontalo, yang dari Papua juga itu binaan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Papua. Jadi mereka nanti akan bertanding di tanggal 30 April hingga tanggal 3 Mei nanti. 3 Mei. Oke. Ini jadi kesiapan dari Bapak Ibu yang tergabung di IPSI Sulut ya menuju kejuaraan Gubernur Cup. Tentunya kita juga penasaran nih mau cari tahu selain kesiapan pada kejuaraan Gubernur Cup apa kiat-kiat yang akan dilakukan IPSI Sulut pasca atau di luar kegiatan yang sudah direncanakan yaitu agenda besar Gubernur Cup. Tapi setelah segmen berikut ini pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Forum Publik. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Wih, siapa itu? Kamu tidak sendiri kawan, kau harus percaya. Meski jalan berliku, kita akan terus bersama. Bersama kita hadapi apapun rintangannya. Kamu tidak sendiri kawan, yakinlah semangat kita. Kamu tidak sendiri kawan, yakinlah semangat kita.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Forum Publik. Dengan dialog kita sudah banyak yang kita perbincangkan bersama dengan pengurus Provinsi IPSI Sulawesi Utara. Tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan persiapan menuju kejuaraan Gubernur Cup. Tapi ini penasaran juga, IPSI Solo selain mempersiapkan kejuaraan Gubernur Cup yang segera akan dilaksanakan pada akhir bulan ini, apa saja upaya yang sudah dilakukan atau akan dilakukan IPSI Sulawesi Utara untuk mengembangkan talenta potensi yang ada di Sulawesi Utara dari generasi muda, Pak Nofri? Baik, terima kasih. Jadi Pemprov IPSI Sulawesi Utara tidak hanya fokus pada satu kegiatan saja, tetapi terus meningkat karena program kegiatan yang sudah disusun itu ada program jangka pendek, jangka menengah, kemudian jangka panjang. Nah, jangka pendek itu adalah diklat yang kemarin sudah dilaksanakan, diklat pelatih dan wasit juri. Kemudian pertandingan ini akan dilaksanakan pada tanggal 30 sampai dengan tanggal 30 April sampai dengan 3 Mei di Hall B Konisario Manado. Kemudian sesudah itu ada event multi event Popnas yang akan dilaksanakan dan Porprov. Nah, ini kegiatan yang akan dilaksanakan dipersiapkan oleh Pemprov IPSI Sulawesi Utara yang bekerjasama dengan KONI Sulawesi Utara, kemudian Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara. Dan untuk tahun-tahun berikutnya mempersiapkan atlet-atlet yang nanti akan diikutkan dalam kegiatan-kegiatan single event, kejurnas, pencaksilat, kemudian ada prapon, dan sesuai dengan informasi kalau tidak salah pada bulan Oktober nanti itu ada juga PON bela diri. PON bela diri. Dari sekian cabang olahraga bela diri, saya lihat pencaksilat salah satu yang dipertandingkan pada bulan Oktober itu. Nah, ini menjadi perhatian khusus Pemprov IPSI Sulawesi Utara untuk terus meningkatkan, yang nanti puncaknya itu ada pada pelaksanaan PON nanti. Itu sasaran-sasaran yang nanti akan dilakukan oleh Pemprov IPSI Sulawesi Utara. Oke, baik. Ini ada pertandingan yang nantinya akan digelar ya. Untuk khusus dari bidang Pak Joshua, untuk menuju Pekan Olahraga Nasional Bela Diri tadi, apa kiat-kiat yang akan dilakukan di bidang Bapak untuk mengupayakan agar supaya dari Sulawesi Utara ini banyak akan meraih medali, dan harapan dan doa kita sebagai masyarakat Sulawesi Utara bisa meraih medali emas? Baik, dari bidang pembinaan prestasi, kita terus melaksanakan pemantauan atlet-atlet potensial, salah satunya melalui kejuaraan yang akan dilaksanakan nanti. Setiap event atau pertandingan yang akan dilaksanakan, kita dari Binpres itu terus melakukan pemantauan. Jadi ada beberapa event yang akan dilaksanakan tahun ini, itu menjadi semacam pengumpulan data atau poin nanti dari atlet-atlet tersebut yang akan kami nanti bina. Tentunya menghadapi Popnas itu karena ada beberapa kelas yang harus diganti, melalui kejuaraan-kejuaraan ini kita sudah harus melakukan pemantauan dan pada akhirnya kita tetap akan melaksanakan seleksi. Oke, ini persiapan yang dilakukan di bidang Pak Joshua ya. Betul. Nah, kalau dari Ibu Yunike sendiri, dari perspektif Anda sebagai seorang juri, seberapa besar sih ini Anda melihat bahwa pencak silat sebagai warisan budaya dalam dunia pertandingan, khususnya Sulawesi Utara, atlet-atlet Sulawesi Utara akan terus bertambah banyak di kancah internasional? Untuk cabang olahraga pencak silat sendiri, kita berupaya sekali untuk menarik perhatian dari masyarakat, dan khususnya untuk para remaja dan pemuda. Jangan hanya kita menghabiskan waktu kita di luar sana, jangan kita jadi seperti yang sekarang viral ini, ada yang panawire apa semua. Nah, mari kita mengajak untuk remaja dan pemuda ini untuk boleh secara positif kita, kalau boleh kita berlatih pencak silat, karena pencak silat ini adalah budaya bangsa kita dan kita sangat menghargai budaya bangsa ini. Khususnya untuk yang sudah menjadi atlet, mari kita lebih berlatih lagi untuk ke depan agar supaya kita bisa meraih sampai ke kancah internasional.
Iya, Oke. gitu. Apakah dari Ibu sendiri melihat bahwa pencak silat di Sulawesi Utara memiliki keunikan tersendiri dibandingkan daerah lain? Ya, untuk atlet pencak silat ini kalau kita melihat ini tidak ada takutnya sebenarnya kalau bertanding. Dari Sulawesi Utara Hanya ya? kita perlu mempersiapkan diri baik-baik karena lebih sekarang ini karena kita mengalami perubahan peraturan pertandingan pencak silat sudah lebih lagi ke arah yang lebih ekstrim kalau boleh dikata ya lewat peraturan baru ini. Jadi kita mempersiapkan diri baik-baik baru boleh mengikuti pertandingan. Jangan kalau baru latihan sedikit terus mengikuti pertandingan itu yang seperti kan ada apa contoh kita waktu pertandingan di luar ada yang sampai meninggal. Tapi semoga kita pelatih-pelatih juga kita menghimbau kalau atletnya belum siap jangan dulu kasih ikut pertandingan. Oke, begitu. Oke, mungkin ini terakhir dari Pak Nofri dulu ini dia sebagai pengantar kita untuk penutup. Pak, ya, tapi Pak ini mungkin bisa mengarahkan juga kepada masyarakat umum agar lebih banyak yang meminati pencak silat nih dan juga tetap mempertahankan nilai-nilai budaya khususnya warisan budaya Sulawesi Utara karena Sulawesi Utara ini ada 15 kabupaten kota bukan hanya satu warisan budaya atau bukan hanya satu leluhur saja kita. Ini bagaimana Pak ke depannya? Baik, terima kasih. Jadi bagaimana pencak silat itu bisa terus berkembang, budaya bangsa ini dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Tentu Pemprov IPSI Sulut tidak bisa hanya Pemprov itu sendiri. Pemprov sangat membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat. Masyarakat, lebih khusus masyarakat yang betul-betul mencintai olahraga pencak silat ini. Karena kita bersyukur pencak silat itu telah diakui oleh UNESCO. Telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Ya, jadi kita bersyukur bahwa budaya pencak silat yang adalah budaya bangsa ini telah diakui oleh Badan Dunia UNESCO sebagai warisan tak benda. Nah, ini memberikan motivasi bagi kita semua masyarakat untuk terus bersama-sama mensupport pengurus di dalam terus meningkatkan akan pencak silat ini karena adalah satu keuntungan bagi orang tua ketika memberikan waktu bagi anak-anak untuk belajar pencak silat. Nah, ketika dia berprestasi di pencak silat, itu sangat menolong bagi dia apabila dia nanti masuk ke masuk TNI, masuk Polri. Ya. Ini bekal juaranya, sertifikatnya itu akan memberikan satu nilai tambah bagi dia untuk bisa diterima sebagai anggota TNI atau Polri. Itu pengalaman karena kami sudah mengalami sendiri anak-anak kami. Itu boleh bisa masuk di Polri dan TNI hanya dengan bekal prestasi olahraga pencak silat. Baik. Kalau dari Pak Joshua sendiri sebagai kalimat penutup ini closing statement Anda Pak menuju kejuaraan nanti atau lain hal lagi, bagaimana Anda mengajak masyarakat Sulawesi Utara dalam bidang Anda pembinaan prestasi olahraga khususnya pencak silat? Kami dari pengurus pencak silat Sulawesi Utara dalam hal ini sangat membutuhkan partisipasi dari berbagai masyarakat, khususnya masyarakat pecinta pencak silat. Dan saat ini untuk melaksanakan pertandingan nanti kami sudah sangat disupport oleh pemerintah, mulai dari Pak Gubernur Sulawesi Utara yang memfasilitasi kegiatan ini dan juga Wali Kota Manado yang sangat mensupport kejuaraan ini. Kedepannya support dari seluruh kalangan masyarakat juga dapat membantu perkembangan prestasi pencak silat di Sulawesi Utara. Oke, Ibu Yunika terakhir sangat singkat saja Bu, bagaimana jelang pertandingan nanti sebagai yang akan memimpin nanti pertandingan untuk agar supaya pertandingan ini menjunjung sportivitas? Untuk wasit-wasit yang akan tugas, saya sudah bekali mereka, tapi mereka tetap pada koridor tetap netral. Tidak ada memihak satu sudut merah atau sudut biru. Yang terakhir saya mau sampaikan, saya berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara lewat Bapak Gubernur yang sudah memberikan kami kesempatan untuk melakukan
kejuaraan ini lewat Piala Pak Gubernur dan Bapak Wali Kota Manado serta Ketua Panitia Christian Yokung. Baik, demikianlah pemirsa perbincangan inspiratif kita seputar prestasi olahraga budaya khususnya pencak silat sebagai warisan leluhur yang terus berkembang dan berprestasi baik di kancah lokal, nasional bahkan internasional. Terima kasih kepada para narasumber Ibu Yuni Ketumengkol, Bapak Nofri Lapasiang dan juga Pak Joshua Sombang yang sudah hadir di TVRI Sulawesi Utara memberikan informasi yang cukup luar biasa untuk kita semua, bahkan ada motivasi untuk generasi muda yang bisa terlibat untuk masuk dalam kejuaraan atau bergabung dalam perguruan pencak silat. Dan pemirsa, semoga apa yang sudah disampaikan dari narasumber bisa menjadi motivasi bagi pemirsa dan khususnya generasi muda yang menonton tayangan ini dan bisa mencintai budaya dan berprestasi lewat olahraga. Akhirnya saya Minesha Lesawengen bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kami pamit undur diri sampai jumpa di dialog selanjutnya di TVRI Sulawesi Utara. Sampai jumpa pemirsa.